wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap anak-anak semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, meskipun dalam kondisi ini, dalam keadaan ini kita harus tetap di rumah saja, tetapi Ibu harap anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Dan juga Ibu harap anak-anak harus tetap berdoa agar wabah COVID-19 ini dapat cepat berlalu. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu Rina. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema kedua tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran pada kali ini agar anak-anak dapat mengidentifikasi watak tokoh yang ada di dalam teks fiksi. Lalu anak-anak juga dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak benda yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar ini adalah Candi Prambanan. Nah, ada yang tahu tidak anak-anak? Candi Prambanan itu berasal dari mana? Ya, betul sekali. Candi Prambanan itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Candi Prambanan ini adalah salah satu contoh keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selain dari Candi Prambanan, ada juga keunikan-keunikan yang lainnya. Coba sekarang kita perhatikan gambar yang lainnya. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar dari simbol Tugu Yogyakarta. Selanjutnya gambar ini. Ya, gambar ini adalah gambar dari salah satu upacara adat yang ada di Yogyakarta yang bernama Grebeg Mulud. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gambar ini. Ya, gambar ini adalah salah satu keunikan juga dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dari alat transportasi. Ada andong. Nah, anak-anak, ada yang pernah naik andong? Ya, tentu ya, ada ya. Nah, andong itu juga adalah salah satu keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, gambar-gambar yang tadi itu adalah salah satu contoh dari keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, coba sekarang ingat lagi, tadi ada apa saja? Ya, tadi ada dari segi dari segi tempat wisatanya, yaitu Candi Prambanan. Terus ada juga dari upacara adatnya. Yang ketiga ada tugunya. Yang keempat dari alat transportasinya. Berbicara tentang Candi Prambanan ini memiliki cerita rakyatnya loh. Cerita rakyat tersebut sangat populer sekali di daerah istimewa Yogyakarta. Anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak? Cerita rakyat itu termasuk cerita apa? Ya, betul. Cerita rakyat itu termasuk dari cerita fiksi. Nah, anak-anak sudah belajar kan? Kemarin sudah belajar cerita fiksi itu apa? Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali. Cerita fiksi itu apa ya? Ya, betul sekali. Cerita fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya itu berisi tentang cerita rekaan ataupun khayalan yang didasari dengan kejadian yang tidak nyata. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah belajar tentang cerita fiksi dan juga unsur-unsurnya. Nah, Ibu ingatkan kembali, unsur-unsurnya itu ada apa saja? Ya, unsur-unsurnya itu yang pertama, ada tema. Iya, betul, tema ya. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Lalu yang ketiga, ada latar atau setting. Yang keempat, ada alur. Yang kelima, ada klimaks. Dan yang keenam, ada apa?
Ya, ada konflik. Lalu yang ketujuh, ada apa anak-anak? Ya, ada sudut pandang. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, ada amanat. Iya, betul sekali, kalian hebat. Nah, kali ini setelah kalian belajar tentang unsur-unsurnya dari cerita fiksi, nah Ibu ingin kalian mendalami lagi dari unsur tokoh dan penokohan. Ibu mau bertanya lagi, tokoh dan penokohan, ada yang tahu tokoh itu apa? Ya, betul. Tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, tokoh ini juga memiliki dua macam. Yang pertama ada tokoh utama dan yang kedua ada tokoh tambahan. Nah, yang pertama itu tokoh utama. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tokoh utama itu apa? Betul sekali. Tokoh utama itu yang mendominasi di dalam suatu cerita atau yang sering banyak muncul di dalam cerita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kalau misalkan tokoh tambahan itu apa ya? Iya, betul. Tokoh tambahan itu adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali saja atau satu kali saja di dalam suatu cerita. Betul, hebat anak-anak. Lalu selanjutnya setelah tokoh itu ada penokohan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak penokohan itu apa? Ya, penokohan itu adalah cara seorang pengarang untuk menggambarkan karakter yang ada di dalam cerita, atau bisa disebut juga penokohan itu adalah perwatakan. Mengerti? Penokohan juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada protagonis, lalu yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Nah, anak-anak, sampai sini anak-anak tahu tidak ketiga macam tersebut? Ya, tahu ya, kalian sering mendengar kata antagonis ataupun protagonis ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, protagonis itu apa? Ya, protagonis itu adalah watak tokoh yang baik. Nah, lalu yang kedua antagonis. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, antagonis itu apa? Betul sekali. Antagonis itu adalah watak seorang tokoh yang ada dalam cerita itu bersifat jahat atau berwatak jahat ya, yang melawan, biasanya itu melawan apa? Melawan protagonis atau menentang protagonis di dalam cerita. Lalu yang ketiga itu ada tritagonis. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak tritagonis itu apa? Ya, tritagonis itu berfungsi berperan sebagai penengah atau pendamai antara protagonis dan juga antagonis. Nah, anak-anak, jika kalian sudah mengetahui unsur dari tokoh dan penokohan, nah di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang pernah membaca cerita tentang Roro Jonggrang? Ya, ada ya. Nah, bagi kalian yang belum membaca cerita Roro Jonggrang, nah Ibu mau kalian membaca terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa membacanya dari buku ataupun dari internet. Nah, setelah kalian membaca semua cerita tentang Roro Jonggrang, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Dengarkan ya anak-anak, pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada anak-anak. Pertanyaan pertama, siapa tokoh utama yang ada di dalam cerita Roro Jonggrang? Ibu beri waktu hitungan sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Tokoh utama yang ada di dalam cerita Roro Jonggrang itu ada tentunya Roro Jonggrang. Lalu yang kedua ada Bandung Bondowoso.
hebat. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa tokoh tambahan yang ada di dalam cerita Roro Jonggrang? 1, 2, 3. Betul. Tokoh tambahan yang ada di dalam cerita Roro Jonggrang itu ada Bisumi, ada Paradayang, dan juga ada para jin. Ya, betul sekali. Lalu pertanyaan yang ketiga. Dengarkan lagi ya. Siapakah tokoh yang berperan sebagai antagonis? 1, 2, 3. Betul sekali. Tokoh yang berperan sebagai antagonis di dalam cerita tersebut ada Bandung Bondowoso dan juga para jin. Sampai sini kalian hebat-hebat ya. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Sebutkan siapa saja tokoh yang berperan sebagai protagonis. 1, 2, 3. Betul sekali. Tokoh yang berperan sebagai protagonis itu ada tentunya Roro Jonggrang. Lalu yang kedua ada Bisumi. Dan yang ketiga ada Paradayang. Wah, hebat-hebat ya anak-anak. Siapa di sini yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu betul semua? Wah, hebat. Iya, hebat ya anak-anak. Nah, anak-anak masih semangat belajar? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di sini coba perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di samping Ibu. Nah, gambar apakah itu? Betul sekali. Gambar sepeda. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengendarai sepeda? Ya, tentu pernah ya. Nah, jika anak-anak saat mengendarai sepeda, tentunya sepeda itu akan bergerak, bukan? Nah, sepeda ini merupakan salah satu alat transportasi yang memanfaatkan gaya. Nah, di sini gaya, ada yang tahu gaya itu apa? Ya, betul. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Lalu selanjutnya, ada yang tahu tidak gerak itu apa? Ya, betul. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi suatu benda. Nah, contohnya ini sekarang perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Ya, gambar ini itu gambar apa? Ya, gambar mobil. Nah, contohnya itu misalkan mobil yang bergerak. Mengapa mobil dikatakan bergerak? Coba sekarang perhatikan mobil ini ya. Mobil ini bergerak misalkan dari titik A, ini titik A ya, menuju ke titik B yang di sini. Maju ke titik B. Nah, mobil dikatakan bergerak karena mobil yang bergerak itu akan berpindah dari titik awal yaitu titik A ke titik B. Nah, jadi kesimpulannya mobil itu juga dapat dikatakan bergerak jika mobil tersebut bisa berpindah dari titik awal ke titik akhir atau dari titik A ke titik B. Paham anak-anak? Anak-anak, pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda itu ada 4. Ayo kita bahas satu-satu ya pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu dari pengaruh gaya terhadap gerak benda ada gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang kedua,
gaya dapat memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang ketiga, yaitu gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak lebih cepat dan juga lebih lambat. Lalu, yang terakhir yaitu yang keempat, gaya itu dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Contoh yang pertama yaitu gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Nah, coba sekarang anak-anak amati contoh berikut ini. Anak-anak, ada yang tahu tidak peristiwa apa itu tadi? Ya, itu peristiwa pada saat menangkap bola. Nah, coba perhatikan kembali. Di sana itu pada saat kita awalnya melempar bola ke depan kepada teman kalian, lalu teman kalian itu menangkapnya. Nah, kenapa bisa dikatakan itu adalah contoh dari gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Nah, di sini coba perhatikan lagi ya. Misalkan ini kan ibu bawa bola. Ini ibu akan membawa bola atau melemparkan bola ke depan ke teman ibu yang ada di depan. Lalu bola tersebut bergerak ke depan, lalu ditangkap oleh teman ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Lalu contoh yang kedua yaitu gaya dapat memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati contoh yang tadi, coba kenapa sih contoh tadi itu termasuk gaya dapat memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak? Ya, coba sekarang perhatikan lagi. Misalkan tadi, karena bola itu yang tadinya diam akan bergerak pada saat ditendang. Nah, itu termasuk dari contoh gaya dapat memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Iya, betul. Lalu yang ketiga itu ada gaya dapat memengaruhi benda lebih cepat atau lebih lambat. Nah, contohnya coba sekarang anak-anak amati lagi contoh berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian amati contoh yang tadi, nah kenapa sih contoh tadi itu termasuk gaya dapat memengaruhi benda lebih cepat atau lebih lambat? Ya, tadi itu ada contoh menarik mobil mainan. Nah, mobil mainan tersebut awalnya ditarik lebih lambat ya, lebih lambat sehingga gerakannya pun akan lebih lambat. Selanjutnya ada mobil mainan yang ditarik lebih cepat atau tadi anak-anak tersebut menarik mobil mainan tersebut itu pada saat dia sedang berlari, sehingga mobil mainan yang ditarik oleh anak tersebut itu akan bergerak lebih cepat daripada yang tadi. Yang tadi itu ditariknya itu lebih lambat karena anak tersebut menariknya lebih lambat atau tidak dengan cara berlari. Selanjutnya yang terakhir itu yang keempat, gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Nah, sekarang kalian coba amati contoh berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian amati contoh yang tadi, nah kenapa sih contoh tadi itu termasuk gaya dapat memengaruhi atau menyebabkan perubahan arah gerak benda? Nah, di contoh tersebut ada seorang anak sedang menarik mobil mainannya. Nah, di contoh tadi, anak tersebut menariknya itu membelokkan terus mainannya.
menariknya itu dari lurus, lalu belok lagi, lalu lurus lagi, lalu belok lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan tidak? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, betul. Hari ini kita sudah belajar tentang tokoh dan penokohan atau watak tokoh yang ada di dalam cerita. Lalu kita juga sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, anak-anak sudah paham pembelajaran hari ini? Ya, anak-anak hebat-hebat ya. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.